بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على إحسانه، الشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله داعيا إلى رضوانه. صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan pertemuan kita pada kesempatan kali ini untuk sama-sama kita belajar berkenaan dengan dasar-dasar ilmu tajwid, yang mana kita ambil dari matan Tuhfatul Atfal, yang pada pertemuan yang lalu kita telah membahas muqaddimah daripada muallif rahimahullah. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke ahkam nun sakinah wa tanwin. Tapi sebelumnya kita dengarkan dulu eh, matanya. Ya, kita suara terdengar ini. قال العلامة سليمان. Suara terdengar. Terdengar, Ustaz. Oh, terdengar itu. Itu sudah disetting. الجمزوري رحمه الله تعالى. يقول راجي رحمة الغفور دوما سليمان هو الجمزور. الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا. وبعد هذا النظم للمريد في النون والتنوين والمدود. سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا الميهي ذي الكمال. أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب. أحكام النون الساكنة والتنوين. للنون إن تسكن وللتنوين أربع أحكام فخذ تبييني. فالأول الإظهار قبل أحرف للحلق ست رتبت فالتعريف. همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء. والثاني إدغام بستات آتت في يرمولون عندهم قد ثبتت. لكنها قسمان قسم يدغم فيه بغنات بينمو لما. إلا إذا كان بكلمات فلا تدغم كدنيا ثم صنوان تلا. والثاني إدغام بغير غنة في اللام والراء ثم كررنه. والثالث الإقلاب عند الباء ميما بغنات مع الإخفاء. والرابع الإخفاء عند الفاضل من الحروف واجب للفاضل. في خمسات من بعد عشر رمزها في كلم هذا البيت قد ضمنتها. صف ذا كان كم جاد شخص قد سما دم طيبا زد في توقا ضع ظالما. Baik, untuk kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar berkenaan dengan hukum yang pertama yang disebutkan oleh An-Nazim rahimahullah berkenaan dengan ahkamun nun sakinati wa tanwin. Beliau menyebutkan linnuni intaskun walid tanwini arba'u ahkamin fakhud tabyini. Fal awwalul idharu qabla ahrufi lil halqi sittin rutibat fal ta'rifi. Hamzun faha'un thumma ainun ha'u muhmalatani thumma ghainun kha'u. والثاني إدغام بستة أتت في يرمولون قد ثبتت.
lakinnaha qismani qismun yudghama fihi bi ghunnatin liyanmu'u lima illa idza kana bi kilmatin fala tudghim ka dunya thumma sinwanin tala والثاني إدغام بغير غنة في اللام ور ثم كررنه والثالث الإقلاب عند الباء ميما بغنة مع الإخفاء والرابع الإخفاء عند الفاضل من الحروف واجب للفاضل في 5 من بعد 10 رمزها في كلم هذا البيت قد ضمنتها سبت ثنا كم جاد شخص قساما دم طيبا زد في توقا ظالما. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi menyebutkan berkenaan dengan hukum nun yang sukun dan tanwin. Beliau menyebutkan linuni intaskun walin tanwini. Jadi hukum nun yang sukun dan tanwin itu arba'u ahkamin fakhud tabyin. Memiliki 4 hukum. Maka fakhud tabyin. Maka perhatikanlah penjelasanku ini. Fal awwalu fal awwalul idharu. Yang pertama adalah idhar. Jadi ketika ada nun yang sukun ataupun tanwin bertemu dengan huruf yang akan disebutkan oleh nazim, hukum yang pertama adalah idhar. Fal awwalul idharu qabla ahrufi lil halqi sittin rutibat fal ta'rifi. Jadi hukum yang pertama adalah idhar. Yang mana jika ada nun sukun atau tanwin sebelum 6 huruf halq itu huruf tenggorokan yang tersusun, fal ta'rifi, maka ketahuilah ya urutan daripada 6 huruf yang akan disebutkan oleh beliau yang merupakan huruf idhar. Yang pertama beliau sebutkan hamzun. Ya, kalau ada nun sakin atau tanwin bertemu dengan al-hams, maka dia hukumnya idhar jelas. Apa itu idhar dan segala macam nanti insyaallah kita akan perdalam uh, kembali. Yang kedua, secara umum ya, kita bahas matanya dulu. Yang pertama hamzun. Yang kedua hamzun fahaun, itu huruf ha. Thumma ainun, kemudian huruf ain. Ha'u, kemudian huruf ha. Muhmalatani, thumma ghainun kha'u, kemudian huruf gha dan kemudian huruf kha. Thumma ghainun kha'u. Ya, ketika ada nun sakinah ataupun tanwin bertemu dengan huruf ini yang urutannya adalah hamzun fahaun thumma ainun ha'u muhmalatani thumma ghainun kha'u, maka dibaca dengan idhar. Ya. Kemudian beliau menyebutkan hukum yang kedua, watsani idghamun bisittatin atat. Hukum yang kedua adalah idgham. Ya. Idgham beliau menyebutkan juga memiliki 6 huruf bisittatin atat. Yang datang kemudian fiyar muluna indahum qad sabatat. Yang datang kemudian yang terhimpun dalam kata yarmulun. Dan mengatakan yarmulun. Ya, ro, mim, lam, waw, nun. Yarmulun. Wasani idghamun bisittatin atat fiyarmuluna indahum qad sabatat. Tapi idgham ini itu dibagi 2. Beliau menyebutkan lakinnaha ismani ismun yudghama fihi bi ghunnatin biyan mu'lima. Akan tetapi idgham itu dibagi menjadi 2 jenis.
Kisman. Kismun yudghama, yang pertama idgham dengan bighunna, ya, dengan didengungkan. Ya. Yudghama fihi bighunna, dengan didengungkan. Biyan mu'ulima. Dan hurufnya ini dikumpulkan yang terangkum dengan singkatan yanmu. Ya, nun, mim, waw. Itu idgham bi gunnah. Jadi yang pertama huruf idgham itu 6. Yar mulun, ya. Kemudian yar mulun ini bagi dua. Yang pertama idgham dikumpulkan hurufnya yanmu, ya, nun, mim, waw. Kemudian yang kedua, ya, tapi beliau menyebutkan suatu apa namanya, tanbih, ya, catatan, illa idza kana bi kilmatin fala tudghim kadunya tsumma sinwanin tala. Tapi ketika, ya, jika ada nun atau tanwin bertemu huruf ini, yanmu ini, dalam satu kata, ya, maka dia tidak boleh didengungkan. Misalnya, fala tudghim kadunya, seperti dunia. Dunia itu kan ada nun sakinah, belakangnya ya. Tetapi karena satu kata dia tidak didengungkan. Contoh yang lain, sinwan. Tsumma sinwanin tala. Ada nun sakinah, depannya wawu. Tapi karena satu kata, maka Syekh mengatakan tidak didengungkan. Ini pengecualian. Kalau satu kata maka tidak berlaku hukum idgham. Watsani, idgham yang kedua, watsani idghamun bi ghairi gunnah. Jenis yang kedua adalah idgham bi ghairi, tanpa gunnah. Fil lami warra thumma karram. Jadi yaitu pada huruf lam, warra, dan huruf ra. Ya, huruf ra yang dibaca dengan takrir, yaitu bergetar. Jadi idgham yang pertama kalau dikumpulkan semuanya itu yarmulun, dibagi menjadi dua, yanmu dan loro. Loro yanu lam dan ro. Kemudian hukum yang ketiga, watsalithul iqlabu indal ba'i miman bi ghunnatin ma'al ikhfa'i. Hukum yang ketiga adalah iqlab. Iqlab yaitu ketika nun sukun atau tanwin bertemu indal ba, bertemu dengan huruf ba. Maka wasalithul iqlabu indal ba'i miman, maka dia dibaca mim, tetapi apa? Miman bi gunnah, dengan didengungkan, ma'al ikhfa'i, dengan disamarkan. Ini hukum yang ketiga, yaitu iqlab. Cuma satu huruf. Huruf ba saja yang didahului oleh nun sakinah atau tanwin. Warabi'u, dan yang keempat, jika ada nun sakinah atau tanwin bertemu huruf hijaiyah, adalah ikhfa. Warabi'ul ikhfa'u indal fadili minal hurufi wajibun lil fadili. Jadi hukum yang keempat adalah ikhfa, yaitu dia indal fadili minal huruf. Jadi huruf-huruf yang sisa daripada idhar dan juga idgham dan juga iqlab. Minal hurufi wajibun lil fadili. Sisa huruf hijaiyah yang wajib menurut para ulama ahli qiraah, dan jumlahnya adalah fi khamsatin min ba'di ashir. Ramzuha kilmi hadzal baiti qad dhammantuha. Ya, yang jumlahnya itu ada 15. Ya, fi khamsatin min ba'di ashir. Jumlahnya ada 5 setelah 10. Maksudnya 15, ya. 10 tambah 5, 15. Ya, dan huruf ikhfa ini ramzuha fi kilmi hadzal baiti, telah dirangkum dengan rumus di bait, ya, di syair yang disebutkan oleh al-muallif. Apa itu syairnya? Yaitu sibda sana kam jadu syakhsun qad sama, sibda sana kam jada syakhsun qad sama, dum tayyiban zid fi tuqan wa zaliman. Ya. Ini diambil huruf depannya. Sib, shad, za, sa, kaf, jim, shin, qaf,
sin, dal, to, zai, fa, ta, dha, dan dha. Ya, jadi 15. Untuk hafalinnya, hafalkan ada bait syair ini. Sib dathana kam jada syaksun qad sama dum tayyiban zid fi tuqan dha zalima. Ya, jadi jelas ya penjelasan daripada bait yang disebutkan oleh Syekh berkenaan dengan hukum nun sakinah dan tanwin. Baik, kita akan bersama-sama masuk tentang penjelasan yang lebih mendetil berkenaan dengan ahkam nun sakinati wa tanwin ini. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi ahkam nun sakinah wa tanwin, hukum-hukum nun sakinah, nun yang mati, nun yang tidak berharakat, dan tanwin yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Jamzuri. Beliau menyebutkan bahwasanya ada 4 yang kita sama-sama untuk uh, memahaminya lagi lebih dalam. Jadi huruf hijaiyah yang berada pada suatu kata atau kalimat itu akan saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Apabila misalnya huruf itu tipis, ya, tentunya tipis dan tebalnya kita mengetahui nanti dari sifat huruf dan juga makharijul huruf. Walaupun nanti tidak disebutkan di dalam matan ini, paling tidak kita terpaksa harus mencoba masuk ke sana juga. Ya. Nanti berkaitan dengan bab yang lain. Ya, ada huruf tipis bertemu dengan huruf tebal, maka kita membaca huruf tipis dengan suara tebal. Ya. Yang juga disebabkan keberadaan huruf tebal yang juga mempengaruhi pengucapan huruf tipis dan sebaliknya. Dan pengaruh yang dihasilkan dari susunan huruf hijaiyah ini bisa diterima keberadaannya, bisa juga tidak. Jadi ada kaidah, ada aturan, ada batasan dalam persoalan ini yang dikenal dengan istilah hukum-hukum tajwid. Ada yang mengatakan hukum-hukum qiraah. Ya. Jadi bisa kita simpulkan bahwasanya hukum yang dimaksud dengan hukum dalam tajwid yaitu kaidah atau aturan atau batasan perubahan bunyi atau pengucapan huruf hijaiyah yang berada pada sebuah kata atau kalimat. Sudah. Kemudian tanwin, apa itu tanwin? Tanwin itu adalah nun sakinah zaidah, nun sakinah tambahan, ya, yang digunakan oleh orang-orang Arab pada akhir kata benda ketika wasal, ketika melanjutkan. Maksud tambahan di sini adalah artinya tanwin itu diucapkan atau ada suaranya ketika diucapkan, tapi dia tidak dituliskan, jadi hurufnya nggak ada. Dan untuk mempermudah dalam membacanya, tanwin dilambangkan dengan fathah ganda, fathatain, atau kasroh ganda ya di bawah, yaitu kasrotain, atau dhammah ganda, dhammatain, ya, dhammah yang diberi garis lengkung, ya, dhammah ganda. Jadi dari pengertian di atas kita bisa melihat bahwasanya perbedaan antara tanwin dan nun sakinah itu sebagai berikut. Jadi nun sakinah ini dia memiliki bentuk, ya. Dia ada nunnya di sana. Sedangkan tanwin dia nun sakinah tambahan, bukan asli. Karena dia tidak memiliki bentuk nunnya. Dia hanya pada ucapan saja. Tidak pada penulisan. Kemudian nun sakinah bisa terdapat di tengah kata atau di akhirnya. Ya. Sedangkan tanwin itu hanya terdapat pada akhir kata saja.
Kemudian nun sakinah juga terdapat pada kata benda, ism, pada kata kerja, fi'il. Kemudian juga terdapat pada harf. Sedangkan tanwin itu hanya terdapat pada kata benda saja, hanya terdapat pada isim saja. Kemudian perbedaan yang selanjutnya, nun sakinah itu dibaca saat wakaf dan wasal. Sedangkan tanwin itu dibaca saat wasal saja, saat melanjutkan bacaan. Sedangkan saat wakaf, maka ia dibaca sebagaimana harokat biasanya. Syekh Al-Imam Jamzuri di dalam uh, nazam ini menyebutkan linnuni intaskun walid tanwini arba'u ahkamin fakhut tabyin. Jadi bagi huruf nun intaskun ketika dia disukunkan tidak berharokat dan juga walid tanwin dan juga tanwin, dia mempunyai arba'u ahkam, mempunyai empat hukum fakhut tabyin. Maka ambillah penjelasan yang akan aku jelaskan kepada kalian. Jadi huruf nun sakinah dan juga tanwin bila bertemu dengan huruf hijaiyah, maka ia berlaku empat hukum. Ya, empat hukum. Huruf nun sakinah dan tanwin memiliki empat kondisi yang berbeda saat berada pada suatu kata ataupun kalimat. Maksudnya adalah suara nun sakinah atau tanwin itu mengalami perubahan. Jadi cara membacanya itu berbeda sesuai dengan kondisi dia, tergantung huruf hijaiyah yang berada setelahnya. Jadi perubahan bacaan ini itu yang disebut dengan hukum nun sakinah dan tanwin. Syekh menyebutkan bahwasanya hukum nun sakinah dan tanwin ketika bertemu dengan huruf hijaiyah, dia bisa dibaca jelas yang diistilahkan dengan izhar. Dia bisa juga dimasukkan ke dalam huruf setelahnya yang disebut dengan idgham. Yang nanti idgham ketika dimasukkan dengan guna, ada yang dimasukkan dia tidak dengan guna, atau dia bisa diubah ke huruf yang lainnya, itu di qalb, yang dimakan dengan ikhlam, atau disamarkan suaranya sehingga berada di antara nun sakinah atau tanwin dengan huruf setelahnya, yang di ikhfa, disamarkan. Dan ini akan dijelaskan secara rinci pada bait-bait yang disebutkan setelahnya. Yang pertama, beliau menyebutkan tentang al-idhar al-halqi. Beliau menyebutkan rahimahullah, fal awwalul idharu qabla ahrufi bil halqi sittin rutibat fal ta'rifi. Ya, ada yang membaca situ dan ada yang membaca situ. Yang pertama, idhar qabla ahrufi, sebelum huruf-huruf lil halqi, ya, tenggorokan, yang jumlahnya ada 6, rutibat fal ta'rifi, yang tersusun maka ketahuilah. Jadi hukum yang pertama adalah idhar. Idhar bisa bermakna al-idah atau al-bayan, ya, jelas, terang. Sedangkan di dalam pengertian ilmu tajwid, idhar adalah ikhrajul harfi al-mudhari min makhrajihi bi ghairi gunnah zahirah ay zaidah. Jadi mengeluarkan huruf dengan jelas dari makhrajnya tanpa adanya gunnah dan juga tambahan. Maksudnya eh, mengucapkan nun sakinah dan tanwin itu dengan jelas tanpa ada gunnah, tanpa ada penambahan ataupun pengurangan. Seolah-olah kita mengucapkan huruf itu seperti dia sedang sendirian. Ya. Seolah-olah tidak bertemu dengan huruf nun sakinah dan tanwin. Ya. Mengeluarkannya sesuai dengan makhrajnya yang sempurna dan sifat-sifatnya tanpa menyamarkannya. Ya. Tanpa juga memantulkannya seperti huruf qalqalah. Ya. Tanpa ada juga jeda Itu seperti dibuka.
Ya. Jadi jadi huruf-huruf ini yang nanti 6 disebutkan oleh Syekh, jika berhadapan dengan atau sebelumnya dilalui nun sakin dan tanwin, maka dia dibaca dengan jelas. Dan huruf ini dikenal dengan huruf al-halq, huruf-huruf halqiyah, huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan. Apa itu? Beliau menyebutkan hamzun, fahaun, thumma ainun, ha'u. Muhmalatani, thumma ghainu, kha'u. Hamzun, hamzah. Kemudian ha, kemudian ain, kemudian ha, kemudian ghain, kemudian kha. Jadi nun sakinah dan tanwin dibaca jelas tanpa ada tambahan gundah bila bertemu enam huruf tadi, yaitu hamzah, kemudian ha, kemudian dan ini yang uh, aqsal halqi, yang tenggorokan yang paling jauh. Ya, beliau mulai dari aqsal halqi, yang paling jauh. Kemudian ain, kemudian ha, ya, ha. Ya. Maksudnya ain dan ha ini tanpa titik, tanpa titik, Eh, tanpa tanpa titik. Makanya beliau menyebutkan muhmalatan. Ya. Membedakan dengan ghain dan kha yang keduanya memiliki titik. Ya. Yang mana ain dan ha ini keluarnya dari wasul halq, dari tenggorokan yang tengah. Kemudian yang terakhir ada ghain dan kha yang keluar dari tenggorokan yang paling luar, adna halqi. Makanya eh, karena ini adalah huruf-huruf yang keluar dari halq, maka disebut dengan idhar halqi. Ya, kita masuk ke contoh. Misalnya kata man amana. Dibaca jelas. Min had an amta. Ya. An amta. Hamzah yang lain ketika ketemu tanwin, kafarin athim, qaumin had, sami'un alim, wan har, wan har, ya, nun ketemu ha, kemudian kita nun ketemu ha, alimun hakim, fasayun ghibun ma